Assalamualaikum. Selamat datang di PAUD Al-Kausar Banjarnegara. Kembali lagi bersama Bu Evi. Hari ini hari Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2020. Bu Evi akan kembali menemani teman-teman membacakan sebuah buku cerita. Kali ini masih tentang sahabat Nabi, tentang Bilal sahabat Nabi, dengan judul Bilal pemilik suara emas. Siap-siap ya, disimak bersama-sama. Oke. Nah, sudah disiapkan semua ya bukunya teman-teman. Buku cerita sahabat Nabi dengan judul Bilal pemilik suara emas. Sebelumnya kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung dibuka ya. Nah, langsung di halaman 4 kita baca bersama-sama. Abi, besok aku diminta ibu guru untuk mengikuti lomba azan, kata Bilal. Alhamdulillah, Abi senang mendengarnya. Semoga Bilal mendapat hasil terbaik ya, kata Abi. Amin. Dibuka. Jadi Bilal ngobrol sama ayah waktu Bilal sepulang sekolah. Mereka masih dalam perjalanan di mobil ya teman-teman. Dulu Umi dan Abi menamai kamu Bilal dengan harapan dan doa kelak kamu akan menjadi orang yang solih, pemberani, dan memiliki suara emas seperti Bilal sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Abi. Suara emas, Abi, tolong ceritakan tentang Bilal sahabat Rasul yang memiliki suara emas. Aku belum pernah mendengarnya, seru Bilal. Bilal dahulunya adalah seorang budak yang memeluk Islam. Seorang budak tidak memiliki kebebasan karena dia harus melaksanakan semua perintah majikannya, cerita Abi. Abi melanjutkan, termasuk jika majikannya memerintahkan untuk meninggalkan agama Islam dan kembali menyembah berhala. Jadi zaman dulu orang-orang menyembah berhala teman-teman. Berhala itu patung. Akan tetapi Bilal tidak mau menuruti majikannya. Bilal sangat pemberani. Saat meyakini Islam agama yang benar, Bilal berpegang teguh walaupun harus dihukum oleh majikannya. Bilal tidak takut. Bilal tetap berkata, Ahad, 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 menyatakan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang satu. Sampai suatu ketika datanglah Abu Bakar membebaskan Bilal, dan saat itu juga Bilal yang pemberani menjadi manusia bebas untuk pertama kalinya. Abi terus bercerita. Lalu tentang suara emasnya bagaimana Abi? Tanya Bilal. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun sebuah masjid. Lalu orang-orang berdiskusi bagaimana cara memanggil para umat muslim untuk sholat. Ada yang mempunyai ide menggunakan lonceng saja. Namun itu mirip dengan kebiasaan orang Nasrani. Ada juga yang memiliki ide menggunakan trompet. Tapi itu mirip dengan kebiasaan orang Yahudi. Lalu Abi kembali bercerita. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Bilal mengumandangkan azan untuk pertama kalinya. Bilal memiliki suara yang indah.
Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Bilal untuk mengumandangkan azan. Setiap kali waktu sholat, Bilal akan azan di dekat pintu rumah Rasul yang bersebelahan dengan masjid. Setelah itu, Rasul akan keluar dari rumah. Saat melihat Rasul keluar, Bilal segera melantunkan iqamat. Saat kota Mekah dikuasai oleh Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Bilal mengumandangkan azan di atas Ka'bah untuk pertama kalinya. Dengan lantang, Bilal mengumandangkan azan. Saat itu, beribu-ribu orang yang ada di sekitar Ka'bah melihatnya dengan takjub. Dan mereka mengikuti azan yang dikumandangkan Bilal dengan khusyuk. Betapa indahnya seruan yang dikumandangkan Bilal. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Bilal tidak puasa lagi untuk melantunkan azan. Karena setiap Bilal azan, dia selalu mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menitikkan air mata, sehingga tidak sanggup melanjutkan azannya. Begitulah kecintaan Bilal terhadap Allah, Rasul dan Islam, kata Abi mengakhiri ceritanya. Masya Allah Abi, aku terharu mendengar kisah Bilal. Aku akan berusaha agar bisa seperti Bilal, mengajak banyak orang untuk melaksanakan sholat di masjid dengan suara azan yang aku kumandangkan. Amin ya robbal alamin. Semoga anak Abi bisa seperti Bilal yang sesungguhnya, sholih, pemberani, dan ahli menyeru umat Islam untuk datang sholat ke masjid ketika mendengar azan. Abi tersenyum. Suara azan terdengar dari luar mobil. Alhamdulillah Abi, sudah datang waktu sholat zuhur. Kita berhenti dulu di masjid untuk sholat ya Abi, kata Bilal. Oke, siap bos Bilal. Mari kita merapat ke masjid. Nah teman-teman, anak-anak yang sholih dan sholihah, Bilal merupakan teladan yang baik bagi kita. Anak perempuan bisa mencontoh keteguhannya dalam mempertahankan iman Islam, walaupun Bilal mengalami banyak ujian. Bagi anak laki-laki, semoga kisah Bilal bisa menjadi penyemangat agar kita bisa menjadi anak pemberani, sholih, dan bisa azan seperti Bilal. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menganugerahi suara merdu pada semua orang, kita tetap bisa berlatih azan dengan baik dan indah. Semangat ya teman-teman. Alhamdulillah, membaca bukunya sudah selesai ya teman-teman. Teman-teman bisa ditemani dengan ayah bunda di rumah. Oke, kegiatan hari ini cukup sampai sekian ya.